Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Asasi manusia adalah jaminan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara di mata hukum dan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Di Yogyakarta, terdapat lebih dari 28.000 penyandang disabilitas yang masih harus berjuang keras hanya untuk diakui keberadaannya. Saat ruang berpendapat kian menyempit, kelompok rentan seperti mereka menjadi yang paling mudah terabaikan dan terlupakan. Dokumenter ini hadir sebagai medium visual yang membuka ruang aspirasi bagi kelompok yang kerap terpinggirkan. Di Panti Bina Siwi, aktivitas seperti karawitan dan menjahit adalah cara mereka menyatakan diri kepada dunia. Melalui karya, mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk hidup mandiri dan bermartabat. Hal ini mencerminkan praktik komunikasi inklusif dalam melawan berbagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar manusia. Kemandirian yang mereka tunjukkan menjadi pengingat bahwa upaya ini bertujuan untuk memenuhi kesetaraan hak. Meski Yogyakarta telah dinobatkan sebagai provinsi paling ramah pada tahun 2025, perjuangan menciptakan ruang publik yang adil masih sangat panjang. Inklusi sejati hanya dapat terwujud ketika kita berhenti membeda-bedakan dan mulai memberikan perlindungan nyata bagi hak setiap warga negara. Kita kenalkan, saya adalah Pak Sugiman, salah satu pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi yang beralamat di Komplek Balai Desa Singasari, Kabupaten Pajangan, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Motivasi untuk membangun panti adalah untuk kemanusiaan. Yang pertama untuk kemanusiaan, kita semua anak yang kita ampu adalah anak-anak disabilitas. Ya. As kita punya 46 anak, kita ada 11 pengasuh yang kita sama-sama untuk mendampingi anak-anak sehingga kegiatan kita bisa berjalan. Ke depan kita untuk melakukan kegiatan adalah untuk membantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan, dan mereka 90% lebih anak itu sudah tidak punya orang tua. Mereka keterbatasan, ada beberapa anak mengalami hambatan, ada yang bisu tuli, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, dan semuanya itu adalah memerlukan bantuan kami, sehingga kami ampu, kami didik, kami berikan pelayanan sehingga anak-anak itu sekarang merasa enjoy, merasa mampu, punya bakat dan punya minat, sehingga kita pakai untuk kegiatan itu beberapa metode. Sedangkan metode kami adalah pembelajaran, ada yang dari musik, ada dari keterampilan, ada human skill, ada peternakan, ada pertanian, seperti itu. Sehingga kita mempunyai visi misi untuk memberikan pelayanan terhadap anak, sehingga anak mempunyai bakat itu kita bisa gali sampai dengan sekarang.
karena anak seperti itu kan keterbatasan ya. Jadi mereka tidak mengenal diskriminasi, mengenalnya hanya saya seperti ini kok tidak diterima seperti itu. Tapi dengan berontaknya itu dengan perlakuan, bukan dengan apa, mungkin mereka dengan pergi dari sini, mungkin berkelahi dengan teman, dan juga mereka tidak sepaham dengan anak yang lain, sehingga mereka punya keterbatasan, mereka tidak mau untuk bergaul seperti itu. Peran pemerintah tetap ada, Mbak, karena kita namanya adalah di bawah pemerintah, sehingga kita koordinasinya dengan pemerintah juga. Kalau masyarakat itu juga sangat besar, karena masyarakat itu dengan adanya relasi, dengan adanya kerjasama lingkungan, dengan ada kerjasama dengan tokoh masyarakat, stakeholder yang ada, sehingga kita terpaut dengan kegiatan lingkaran yang bentuknya dengan birokrasi, sehingga kita merasa nyaman untuk memberikan pelayanan terhadap anak dari semua pihak untuk mendukung kami dalam kegiatan. Harapan kami sederhana, mereka bisa mandiri. Kalau menurut saya Mbak, sebelum saya kesini sih dari pandangan saya pribadi buat anak-anak tunagrahita, khususnya misalnya yang memang perlu pendampingan khusus, misalnya yang anak-anak tunagrahita yang di Panti Pinisiwi ini, menurut saya memang sebelumnya saya tuh belum pernah melihat yang anak-anak main karawitan kayak gitu. Saya itu tuh sesuatu yang memang benar-benar perlu pendampingan khusus, terus memang belum bisa mandiri. Dan ternyata ketika saya mampir ke panti asuhan Pinasiwi ini, ternyata mereka bisa mandiri, bahkan main musik dengan metode yang khusus gitu juga. Terharunya itu karena saya sendiri tidak ada basic buat main musik, tetapi dengan kelengkapan tubuh yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, ini menjadi suatu pandangan tersendiri buat saya kepada anak-anak difabel. Ternyata mereka juga bisa main, bahkan main musik yang mungkin perlu indera khusus ya, dalam artian untuk memahami not dan sebagainya. Mungkin buat sebagian besar belum ya, karena bisa jadi buat masyarakat sendiri, khususnya buat masyarakat awam, mereka tidak tahu sebenarnya buat anak-anak disabilitas ini kekurangannya apa, terus buat perawatannya seperti apa, mereka tidak tahu sih. Jadi mungkin ada perasaan takut. Dari saya simpel aja sih Mbak, cukup nggak perlu membeda-bedakan dan lakukanlah anak-anak disabilitas sesuai dengan anak-anak normal lain. Sementara untuk rekaya